Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesa Bimantara dengan NIM 171420010 dari mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil presentasi seminar saya. Hasil presentasi seminar skripsi saya yang berjudul Implementasi Pemanfaatan Web Service pada Layanan Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin dengan di bawah bimbingan Bapak Hutrianto MMM.Com. Baiklah, di sini kita akan langsung ke latar belakang. Rekam medis merupakan berkas atau dokumen yang berisikan informasi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri, sebagai puskesmas, sebagian puskesmas sudah memakai rekam medis berbasis web, yang datanya tersimpan ke database, akan tetapi masih belum memiliki database terpusat, sehingga antar puskesmas masih belum bisa saling bertukar informasi rekam medis pasien jika dibutuhkan. Maka diperlukan layanan web service untuk mempermudah pertukaran data rekam medis antar puskesmas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensimulasikan web service rekam medis sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Pengimplementasian web service ini bersifat simulasi antar dua puskesmas. Yang kedua, data yang bisa ditukar antar puskesmas hanya rekam medis. Untuk metode pengembangan sistem, ada 4 tahapan dalam RAD, yaitu 1. Rencana kebutuhan, yang dimana rencana kebutuhan ini analis dan user melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem tersebut. Yang kedua adalah desain workshop. Pada tahapan ini, user dan analis melakukan proses desain. Yang ketiga adalah fase konstruksi. Pada fase ini, setiap desain yang diciptakan dalam fase perancangan desain sebelumnya akan ditingkatkan untuk melakukan pengkodingan sistem. Yang keempat adalah implementation atau implementasi. Pada tahapan implementasi ini, sistem analis dan para user akan menguji coba sistem. Baiklah, untuk hasil dan pembahasannya kita akan langsung masuk ke programnya. Baiklah, kita akan melanjutkan ke program tadi. Di sini saya telah membuka 3 website contoh, yakni website Puskesmas Tanah Abang, website Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, dan website Puskesmas Bukit Selabu. Website ini hanya sebagai contoh, hanya sebagai sampel untuk menjembatani web service yang telah dibuat. Pada Puskesmas Tanah Abang, kita akan masuk ke halaman adminnya. Di sini terdapat beberapa fitur yang akan menghubungkan untuk step selanjutnya, yaitu terdapat 2 menu pilihan, yaitu input data poli, input data dokter. Pada menu input data poli, di sini ketika kita buka, maka akan masuk ke halaman admin, di mana admin bisa menambah data baru pada poli. Kemudian data poli yang sudah ada ini, kita bisa memilih apakah ingin menghapus atau mengubah pada bagian pilih. Kemudian pada bagian user ini, di sini yang bagian pentingnya. Jadi ketika kita pilih bagian user ini pada poli umum, di sini akan ada ID poli, nama user, dan password user. Jadi ini berguna ketika orang pada bagian poli umum akan login ke halaman polinya masing-masing, seperti itu. Pada info data dokter ini terdapat nama-nama dokter, alamat dokter, telepon, serta bagian poli dokter tersebut. Kita bisa menambahkan data baru dokter jika ada dokter baru. Kemudian kita bisa mengedit data dokter sudah ada, mengedit maupun menghapus. Kemudian kita akan masuk ke halaman loket. Yakni halaman loket yaitu ketika pasien ingin mendaftar berobat pada puskesmas tersebut, maka akan ke bagian loket. Di sini terdapat input data pendaftaran. Di sini kita akan ada pendaftaran baru bagi pasien ingin berobat. Kalau sudah disimpan, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih dan kita simpan, maka akan ada halaman di mana kita bisa cetak dan kita berikan kepada pasien yang ingin berobat sebagai nomor antri.
kita akan masuk ke bagian poli umum. Nah, ini sudah bagian poli umum. Jadi kita akan langsung masuk ke menu input konsultasi. Nah, di sini terdapat pasien yang ingin berobat tadi. Jadi bagian poli umum, ketika membuka website ini terdapat pasien yang ingin berobat ke poli umum tersebut. Jadi kita tinggal pilih. Nah, ini terdapat 3 halaman yang sangat penting. Pertama, biodata pasien ingin berobat. Kemudian, rekam medik. Nah, rekam medik ini yang akan kita bahas untuk terakhir. Yang terakhir, konsul. Nah, untuk bagian konsul ini, sini kita Samsul. Kita akan isi sakit perut, terlalu banyak minum es. Kemudian kita simpan. Nah, data dari Samsul tadi sudah tersimpan ke database-nya Puskesmas Tanah Abang. Kemudian kita ingin melihat data Samsul tadi, kita login ke Puskesmas Bukit Selabu seandainya Samsul tersebut berobat ke Puskesmas Bukit Selabu. Apakah data Samsul yang berobat di Puskesmas Tanah Abang tadi telah tersimpan? Kita masuk ke menu input konsultasi langsung. Kemudian kita pilih. Nah, di sini berfungsi sebagai rekam mediknya. Rekam medik ini yaitu kan kita sekarang berada di Puskesmas Bukit Selabu. Kemudian kita ingin mencari data pasien yang berada di Puskesmas Tanah Abang. Berarti kita pilih di sini rekam medik yang ingin dicari Puskesmas Tanah Abang, kemudian tampilkan puskesmas satunya lagi. Maka akan tampil, nah seperti ini. Maka akan tampil data rekam medis tadi dari pasien yang sudah berobat. Kalau seandainya data rekam medisnya banyak, kita bisa cari di sini Samsul. Nah, kemudian akan keluar. Jadi di sini Samsul telah berobat di Puskesmas Tanah Abang dengan nomor rekam medik sekian, tanggalnya sekian. Kemudian tanggal hari ini tadi kita sudah buat tadi tanggal 30. Kemudian nama Samsul. Nah, jadi hanya itu dari data rekam medisnya. Nah, pada menu Dinkes ini hanya memantau. Baik, untuk programnya saya rasa cukup seperti itu. Baiklah, pada bagian terakhir ini kita akan ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada sistem web service antar Puskesmas Tanah Abang dan Puskesmas Bukit Selabu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa simulasi web service dan website pada Puskesmas Tanah Abang dan Puskesmas Bukit Selabu ini telah selesai dan berhasil dibangun, serta telah melalui tahapan pengujian sistem dengan menggunakan metode black box testing. Dan hasil dari pengujian tersebut, saya juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jadi web service ini juga sangat membantu kinerja dari Puskesmas, di mana akan lebih cepat dan lebih efisien, serta kerjaan dari pihak Puskesmas tersebut akan lebih produktif. Baiklah, sekian dari hasil presentasi seminar skripsi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.